Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa ba'd. Ahibbati at-talaba, a'anakumullahu ta'ala jami'an. Insyaallah fi hadzal yawm sanadrusu شيئا مهما ما يتعلق بالحوار تحت الموضوع السكن. Jadi santriwan dan santriwati yang semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan mempelajari seputar percakapan yang berkaitan dengan sakan. Ya. Wasakan fil lughati Indonesia huwa tempat tinggal. Ya, jadi sakan bisa diartikan secara umum dengan tempat tinggal. Ya, kalau yang sering kita dengar sakan itu artinya asrama, yaitu makna khususnya. Tapi kalau secara umum artinya tempat tinggal. Oke. Nah, di sini sudah ada hiwar. Kita baca sama-sama, kemudian kita terjemahkan. Ahmad, assalamualaikum. Hasan, waalaikumsalam. Ahmad kembali, aina taskun? Hasan, askunu fi hayyil matar. Wa aina taskunu anta? Ahmad bertanya kepada Hasan, di mana kamu tinggal? Aina taskunu? Hasan menjawab, askunu fi hayyil matar. Saya tinggal di Hayyil Mator. Hayyun itu artinya sektor atau kompleks. Al-Mator bandara. Jadi Hasan tinggalnya di kompleks, di dekat bandara. Wa aina taskun anta? Dan di mana kamu tinggal? Ahmad menjawab, askunu fi hayyil jami'ah. Saya tinggal di kompleks universitas atau kompleks kampus. Jadi Ahmad tinggal di sekitar kampus, ya, di sekitar universitas. Hasan, hal taskunu fi baitin? Apakah kamu tinggal di rumah? Ya. Ahmad menjawab, na'am askunu fi baitin. Ya, saya tinggal di rumah. Wa hal taskunu fi baitin? Ahmad bertanya, dan apakah kamu tinggal di rumah? Hasan menjawab, la, tidak. Askunu fi syaqqatin. Saya tinggalnya di syuqqah atau syaqqah, ya, apartemen. Ahmad, ma raqmu syaqqatik? Berapa nomor apartemenmu? Hasan menjawab, al-khamis. Ya, jadi bacanya al-khamis, raqam khamis, nomor 5. Wa ma raqmu baitika? Dan berapa nomor rumahmu? At-tasi'. Ya, raqmu tasi, nomor 9. Nah, itu hiwar yang pertama. Ya, insyaallah sahal. Nah, kemudian ada hiwar yang kedua, mustajir. Orang yang ingin menyewa, ya, mustajir. Muajir, orang yang menyewakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Al-mustajir, orang yang mau menyewa. Uridu syaqqatan, ya, uridu syaqqatan min fadlik. Saya ingin sebuah apartemen. Ya, permisi. Min fadlik artinya permisi. Al-muajir, orang yang menyewakan. Ladaina syaqqatun jamilah. Kami memiliki apartemen yang bagus. Al-mustajir, kam ghurfatan fi syaqqah? Berapa kamar yang ada di dalam apartemen tersebut? Al-muajir, fi syaqqah khamsu ghurafin. Ya, dalam apartemen tersebut ada 5 kamar. Ya, khamsu ghurafin. Ya. Al-mustajir, fi ayyi dawri syaqqah? Ya, fi ayyi dawrin asyaqqatu?
Di lantai berapa syaqqah tersebut, apartemen tersebut? Al-mu'ajjir asyaqqatu fid dauril khamis. Apartemen tersebut di lantai yang ke-5. Al-mustajir uridu musyahadat asyaqqati. Saya mau melihat apartemen tersebut. Al-mu'ajjir tafaddal. Udkhul. Silahkan masuklah. Hadza babus syaqqah. Ini pintu apartemen. Al-mustajir hadhihi syaqqatun jamilatun. Ini adalah apartemen yang bagus. Baik. Nah, kita pernah membahas tentang masalah jamak, ya, tentang masalah jamak, dan juga pernah membahas tentang masalah angka. Ya, di sini dikatakan fi syaqqati khamsu ghurafin, ya, khamsu ghurafin. Nah, 5 kalau dia muannas maka tidak menggunakan ta marbutah. Jadi kaidah angka, ya. Kaidah angka nomor 3 sampai nomor 10 jika dia, ya, misalnya 5 kamar, ya. Jadi kamar ini sebagai penjelasnya, ya, begitu. Maka dia menggunakan kata muannas, dan kata muannas untuk angka dia tidak menggunakan ta marbutah, ya. Karena apa? Karena ghuraf dasarnya adalah ghurfah, ya. Terus jamaknya ghuraf, maka yang digunakan khamsa tanpa ta marbutah atau khamsa yang muannas, karena ghuraf kata dasarnya adalah muannas, seperti itu. Oke, jadi ini percakapan kedua. Ya, bisa ditulis artinya, ya, atau ditulis mufradat yang kira-kira dibutuhkan. Al-an nanzur ila al-hiwar ba'daha. Al-mushtari wal bai', ya, antara pembeli dan penjual. Al-mushtari artinya pembeli, al-bai' penjual. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayya khidmatin. Al-mushtari uridu ba'dul athas. Saya mau, ya, sebagian al-asas. Asas itu artinya perabot. Madza turidu li ghurfatin naum. Apa yang kamu inginkan untuk kamar tidur? Al-mushtari uridu sariran wasitaron. Saya mau ranjang, wasitaroh, dan gorden, ya, dan gorden. Wa madza turidu li ghurfatil julus. Dan apa yang kamu inginkan li untuk ghurfatil julus, untuk kamar, ghurfah ruang atau kamar, julus duduk, yang maksudnya adalah ruang tamu, ya, ruangan untuk duduk. Al-mushtari uridu arikatan wasajjadatan. Saya mau arikah, ya, arikah itu kursi pendek, ya, kursi, akan tetapi dia tidak menggunakan kaki yang panjang, ya, namanya arikah. Wasajjadatan, wasajjadatan, ya, atau sofa, ya, arikah itu sofa. Wasajjadah, dan sejadah atau hambal. Wa madza turidu lil matbakh. Dan apa yang kamu inginkan untuk dapur? Uridu furnan wa thallajatan, ya, wasallajatan. Saya menginginkan kompor dan kulkas. Wa madza turidu lil hammam. Dan apa yang kamu inginkan untuk kamar mandi? Uridu sakhanan wa mir'atan. Ya, saya mau sakhon, pemanas, wa mir'ah, dan cermin. Hal turidu syai'an akhar. Apakah kamu menginginkan sesuatu yang lain? Syukran. Uridu musyahadat al-asas. Ya, terima kasih. Saya ingin melihat-lihat perabotan. Ya.
Maksudnya perabotan-perabotan yang lain yang ada di toko penjual ini. Al-ba'i tafaddal, silahkan. Taib. Al-akhir, summa nantakil ila mulakhas at-tarakib. Ya, ringkasan dari susunan-susunan kata dalam hiwar tersebut. Huna kalimah uridu. Di sini ada kata uridu. Ya, uridu artinya saya ingin. Uridu sitaratan au sitaratan. Ya, jadi saya mau sitar. Sitar artinya gorden. Uridu arikatan. Uridu salajatan. Uridu mir'atan. Uridu furnan. Uridu sakhonan. Nah, jadi setelah kata uridu, ya karena uridu ini adalah fi'il dan fa'il, maka kata-kata setelahnya adalah maf'ul. Ya, maka maf'ul dia berharokat fathah asalnya, ya, seperti ini. Sitaratan, arikatan, salajatan, dan lain sebagainya. Yang kedua, hal taskunu fi baitin, ya, apakah engkau tinggal di, ya, baitin rumah, syaqqatin apartemen, hayyil matari kompleks bendahara, hayyil jami'ah kompleks universitas, seperti itu. Nah, kalau ini yang kedua adalah kata tanya, ya, kata tanya, seperti itu, hal. Yang ketiga, na'am, strip bawahnya la. Nah, ini menunjukkan jawaban. Ya. Kalau na'am, askunu fi baitin au fi syaqqatin au fi hayyil matar au fil hayy al jami'ah. Kalau la askunu fi baitin, la askunu fi syaqqatin. Jadi gampang, mungkin sebagian kita sering mendengar kalau setelah la itu ada bal, ya. Nah, itu juga boleh, la bal askunu fi baitin. Ya, tapi kalau mau langsung seperti ini juga tidak apa-apa. Kemudian yang keempat, fi syaqqati salasatu. Fi syaqqati salasatu au salasu ghurafin. Nah, karena ghurafnya ini dasarnya ghurfah muannas, maka angka yang digunakan ini tidak menggunakan tak marbutoh. Ya kan, kemarin kita belajar kaidah tentang angka yang muzakkar itu menggunakan tak marbutoh, ya kan, dari angka 3 sampai angka 10. Ya, insya Allah nanti mengenai angka kita akan bahas secara detail, ya, di pertemuan khusus. Uridu syaqqatan min fadlik. Nah, min fadlik artinya permisi. Ya, sama seperti nomor 1, ya, nomor 5 ini. Di sini menggunakan kata uridu. Jadi setelahnya pakai pakai fathah, ya. Syaqqatan, sitaratan, arikatan, salajatan, sajjadatan. Karena dia maf'ulun bih. Yang keenam, asyaqqatu fit dauri al-awwal. Nah, di sini juga pembelajaran mengenai urutan, ya, mengenai urutan. Asyaqqa fit daur al-awwal. Apartemen tersebut di lantai atau di tingkat al-awwal, pertama, as-tsani, kedua, as-salis, ketiga, ar-rabi, keempat, al-khamis, kelima. Ya, jadi untuk urutan bentuknya seperti ini, ya. Al-awwal artinya pertama, as-tsani itu kedua, as-salis itu ketiga, ar-rabi keempat, al-khamis kelima. Nah, ini bentuknya namanya bentuk muzakkar, ya, bentuk muzakkar. Oke. Ya, itu sekilas, ya, tentang angka dan urutan. Kam ghurfatan, ya, kam sitaratan. Oke, nomor 7 ini cara menggunakan kata tanya kam. Nah, kalau tadi kata tanya hal, apakah, kam ini berapa. Nah, setelah kam, benda yang mau ditanya jumlahnya ini biasa harus pakai fathatain, ya, kam ghurfatan, kam sayyaratan, kam hammaman, kam sajjadatan, seperti itu. Ya, jadi begitu cara menggunakan kam.
setelahnya ada isim yang menggunakan fathatain. Yang kedelapan, ladaina baitun furnun sakhanun. Ya, ladaina bermakna kami memiliki. Ya, ladaina aulana, seperti itu. Baitun furnun sakhanun jamilun. Jamil artinya yang bagus. Kami memiliki rumah yang bagus, kompor yang bagus, sakhan pemanas yang bagus. Nah, ini kalau muzakkar. Kalau muannas, ladaina syaqqatun jamilatun. Ladaina sajjadatun jamilatun. Ladaina ghurfatun jamilatun. Seperti itu. Nah, kalau mau dijelaskan ya, secara ilmu nahwu, ya ini namanya man'ut ya, dan ini naatnya atau sifahnya, seperti itu. Jadi ini masuk ke dalam bab sifah mausuf atau naat wal man'ut. Ya, insyaallah kita akan pelajari juga. Fi ayyi daurin asyaqqah, di lantai berapa ya, fi ayyi daur. Nah, jadi kata berapa ya, kalau dia tidak menunjukkan jumlah itu ya, kalau misalnya kayak gini kan, fi ayyi daurin syaqqa, dia bukan menunjukkan jumlah tapi menunjukkan urutan. Maka kata berapa itu bisa menggunakan ayyi ya. Fi ayyi daurin, pada daur lantai atau tingkat berapa asyaqqah, apartemen tersebut. Fi ayyi ghurfatin as-sallajatu, ya, di kamar berapa as-sallaja, atau di kamar apa sallaja, kulkas. Fi ayyi baitin al-ghurfah, ya, fi ayyi baitin al-ghurfatu, di rumah apa atau di rumah berapa al-ghurfah, ruangan tersebut. Ya, seperti itu. Nah, khusus daur ya. Kalau daur ini pasti menanyakan lantai berapa ya. Lantai berapa. Jadi kalau bukan menunjukkan jumlah, tidak pakai kam ya. Misalnya jam berapa. Nah, itu menunjukkan waktu, bukan total jumlah. Jadi pakai ayyi sa'ah. Ayyu sa'atin al-an. Nah, kalau menunjukkan jumlah, kam ghurfatan, berapa jumlah kamar, maka dia menggunakan kam. Ya. Taib. La'alakum fahimun bihadha dars. Fahimu jaydan, wa insyaallah naltaqi qadan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fa innakum istifsarat aw al-as'ilah falyatafaddalu an tursilu risalah fil majmu'ah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.